Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fedan Syahputra, biasa dipanggil Ferdi. Di sini bakal ngajarin materi tentang bagian-bagian utama tubuh hewan dan bagian-bagian tumbuhan serta fungsinya. Nah, mungkin sebelum kita mulai agar kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, nah jadi hari ini kita bakal belajar tentang IPA, yaitu tentang bagian-bagian utama tubuh hewan dan juga tumbuhan. Nah, sebenarnya ada subbab apa aja sih, Kak, untuk materi pada hari ini? Oke, langsung aja. Nah, yang bakal dipelajari itu yang pertama bagian-bagian tumbuhan, kemudian fungsi bagian tumbuhan, ketiga itu ada bagian-bagian hewan, dan yang terakhir itu fungsi dari bagian hewan. Nah, mungkin kita langsung ke part 1 aja atau bagian pertama, itu bagian-bagian tumbuhan dan fungsi bagian tumbuhan. Oke, nah sebenarnya teman-teman bentuk tumbuhan beraneka ragam nih, tetapi secara umum tumbuhan itu memiliki bagian-bagian tubuh yang sama, yaitu akar, batang, daun, bunga, dan juga buah. Nah, bisa lihat nih, ada akar, ada batang, terus buah yang warna merah, daun yang warna kuning sama hijau, dan juga bunga yang biasanya warnanya bagus-bagus tuh. Terus next, nah sebenarnya apa sih definisi dari bagian-bagian tumbuhan? Mungkin langsung dari akar. Nah, akar yang tadi yang paling bawah itu merupakan bagian terpenting nih pada tumbuhan yang menghubungkan tubuh tanaman dengan tanah atau media tempat tanaman tumbuh. Jadi kan kayak tumbuhnya itu biasanya di tanah tuh, teman-teman. Nah, itu tuh biasanya sebagai sumber nutrisi, terus juga air, segala macam buat keperluan dari tanaman tersebut. Nah, mungkin lanjut ke dua itu batang yang kayak penopang gitu. Nah, itu tuh merupakan bagian tanaman yang menempel pada akar dan berada di atas permukaan tanah. Nah, lanjut yang warna hijau itu biasanya itu daun, karena daun itu biasanya warnanya hijau gitu sih, teman-teman. Tapi sebenarnya ada juga yang warna kuning, merah, tapi emang kebanyakan itu warna hijau. Kemudian ada bunga, itu bagian dari tumbuhan yang biasanya warna-warni, ada yang merah, terus ada kuning, ada hijau juga, dan macam-macam. Dan biasanya tuh warnanya tuh bagus-bagus, sangat indah. Biasanya itu kayak dihinggapi lebah-lebah segala macam gitu, karena dia warnanya yang bagus dan juga biasanya ada nektar. Kemudian tuh, nah bunga itu bakal berkembang nanti menjadi buah yang biasa kita makan kayak apel, kemudian ada mangga dan lain-lain tuh. Nah, sebenarnya apa sih fungsi dari bagian-bagian tumbuhan tadi, Kak? Yang pertama itu ada fungsi dari akar. Nah, akar itu fungsinya menyerap air dan zat hara dari dalam tanah, menunjang berdirinya tumbuhan, menyimpan cadangan makanan. Sedangkan fungsi batang tersendiri itu yaitu tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah, biasanya sebagai kayak penopang gitu juga, teman-teman. Kemudian ada fungsi daun, tempat terjadinya proses memasak makanan atau fotosintesis. Nah, jadi nggak manusia aja yang makan, tapi tumbuhan juga itu bakal makan. Nah, proses masaknya itu namanya fotosintesis. Kemudian yang D atau yang keempat itu adalah fungsi bunga. Nah, bunga itu berfungsi sebagai organ perkembangbiakan. Kemudian yang terakhir yaitu buah, itu tuh kayak eh, perkembangan dari bunga itu biasanya berguna bagi makhluk hidup gitu, buat makan segala macam sumber nutrisi dari makhluk hidup. Dan juga buah ini bakal melindungi biji biasanya pada beberapa tumbuhan. Kemudian yang kedua atau part 2 itu ada bagian-bagian hewan dan fungsi dari bagian hewan. Nah, apa aja sih bagian-bagian hewan? Sebenarnya banyak, tapi di sini ada bagian-bagian hewan itu berupa bagian utama tubuh burung. Mungkin di sini akan bahas burung dulu, kemudian ada kepala, kemudian alat gerak. Kan burung itu alat geraknya ada dua, yaitu sayap untuk dia terbang dan kaki yang untuk jalan, untuk hinggap segala macam. Kemudian juga ada badan. Kemudian bagian-bagian tubuhnya itu juga ada paruh untuk makan, mata, sayap buat terbang, ekor buat keseimbangan, ada kaki, dan juga yang terakhir ada badan. Next, nah ini burung. Nah, itu bisa dilihat ada mata, paruh, dada, dan lain-lain. Nah, di sini fungsinya apa aja sih, Kak?
Oke, paru tadi udah kakak sebutin yaitu fungsinya untuk makan atau mengambil makanan. Biasanya kayak matok-matok gitu kan. Nah itu fungsi dari paru. Jadi dia lebih mudah untuk makan. Nah kalau sayap itu ya tentunya buat terbang. Nah untuk jaga keseimbangan burung juga nih saat terbang. Kemudian kaki untuk berhinggap, untuk berjalan. Terus ada telapaknya juga tuh biasa untuk mencengkeram gitu. Sama kayak cakarnya. Next ada kucing. Nah, ini ada kucing. Ada apa aja sih Kak bagian-bagian dari kucing? Ada mata, ada telinga, ada rambut atau bulu, kemudian ada mulut, ada gigi, ada dada, cakar, ekor, dan lain-lain bisa dilihat di sini teman-teman. Nah, sebenarnya fungsinya apa aja sih Kak? Yang pertama itu mata. Mata itu untuk melihat sama seperti kita itu indera penglihatan. Biasanya mata kucing juga dapat menyala di tempat yang gelap. Kalau misalnya malam-malam tuh teman-teman lihat kucing di luar atau itu biasanya itu bakal mata itu nyala gitu kayak lampu. Iya. Kemudian ada hidung. Hidung itu berfungsi sebagai indera penciuman teman-teman. Jadi dia itu kayak tiba-tiba eh, kayak semut tuh. Sebenarnya ibaratnya kayak semut-semut itu di mana gula itu ada semut gitu juga kayak kucing kalau misalnya ada nyium ikan asin segala macam mungkin dia langsung datang segala macam. Kemudian juga ada mulut buat makan tentunya, bulu yaitu buat menjaga tubuh biar tetap hangat kayak misalnya kita kulit nih. Kulit kan kalau misalnya kita nggak ada kulit bakal kedinginan nih teman-teman karena kebuka gitu daging sebab itu juga si kucing. Nah, ada kaki tentunya untuk bergerak, berjalan. Nah, di kaki itu ada cakar juga, biasa untuk menangkap mangsa, untuk mengais makanan, dan lain-lain. Kemudian juga ada ekornya untuk menjaga keseimbangan saat gerak nih teman-teman. Gitu. Nah, ini next ada ayam. Nah, ayam ini ada bagian-bagiannya ada jengger nih. Ini biasanya ada pada ayam jago yang bisa kelihatan besar. Sebenarnya ayam ini juga ada ayam betina, cuma biasanya jago itu lebih besar gitu. Ada paruh juga, ada gelambir nih. Biasanya di ayam jago. Kemudian ada dadanya, ada perut, ada taji, ada cakar, dan lain-lain. Nah, ini apa sih fungsi-fungsinya? Yang pertama itu ada mata, itu buat indera penglihatan juga, ada paruh juga untuk makan, bulu ayam juga buat menutupi tubuhnya, sayap buat jaga keseimbangannya, kaki ya buat berjalan, kemudian cakar untuk mencengkeram atau mencari makanan, mengais tanah, ekor untuk keseimbangan. Nah, yang terakhir ini ada bebek. Nah, bebek itu ada mata juga, ada bulu, ada paruh, ada sayap, ada ekor, kaki, selaput kaki, dan perut ini mungkin bedanya dengan ayam nih, ada selaput kaki. Kakinya itu beda kalau teman-teman lihat bebek. Nah, sebenarnya apa fungsi fungsinya nih, Kak? Yang pertama paruh sama aja untuk mengambil makanan, tapi di ini lebih pipi gitu. Nah, bisa dilihat nih pipi. Nah, itu tuh untuk mengambil makanan yang ada di lumpur gitu. Jadi lebih mudah. Kayak gimana ya? Ada bunyi dia bisa kayak nyedot gitu nah. Terus yang dua itu mata untuk melihat, sayap untuk alat keseimbangan dan gerak juga. Kemudian ada bulu untuk menjaga kehangatan, kakinya tadi. Jadi kaki yang ada selaputnya itu jadi dia lebih mudah buat berenang atau sebagai alat perenangnya. Jadi kalau di berjalan di atas lumpur atau air itu tidak mudah terperosok gitu. Atau dia mudah lah berenangnya gitu, teman-teman. Nah, di sini ada latihan soal. Kakak kasih waktu sambil kakak bacain ya. Yang pertama ini ada satu, sebutkan 3 bagian tumbuhan, apa aja tadi sudah kita bahas. Kemudian ada 2 itu, di bawah ini yang merupakan bagian dari hewan burung adalah ada apa aja nih? Akar, ada bunga, batang, daun, paruh, dan lain-lain. 3 di bawah ini merupakan bagian tumbuhan kecuali apa? Nah, kemudian ini kakak bacain juga nih, 4 bagian hewan yang berfungsi untuk mengais tanah ketika mencari makan adalah apa? Tempat terjadinya fotosintesis atau masak tadi itu apa? Udah dibahas semua ya teman-teman. Kemudian kita, nah kita bakal ngebahas lagi. Sebelum ini kita bakal ada bahas satu soal lagi, yaitu tentang, nah ini ada burung. Nah ini bisa kalian catat kayak 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa gitu. Kak kasih waktu deh bentar. Atau sekitar 30 detik kali ya. Kan kayak udah gampang banget nih teman-teman. Apa nih ada yang buat makan, kemudian ada yang buat ngeliat, ada yang buat mengais tanah, dan lain-lain. Oke. Mungkin sudah selesai teman-teman. Nah inilah pembelajaran kita
Kasih banyak nih teman-teman atas waktunya. Dan semoga apa yang saya ajarkan itu bisa membantu teman-teman semua, adik-adik semua, agar lebih mengerti lagi dalam belajarnya. Tapi sebelum kita menyelesaikan atau menyudahkan materi agar lebih nyambung dan masuk otak lagi, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.